Kita buka Al-Quran masih pada surat ke-35, surat Fatir. Kemarin pagi sampai ayat 14. Sekarang kita lanjutkan mulai ayat 15. Ayat 15 sampai ayat 17, ayat 18 sampai 23, 24 sampai 26, 27, 28. Dan eksekusi pengelompokan topik-topik pembahasan seperti ini. Sudah ketemu Bapak Ibu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wallahu wal ghaniyyul hamid. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Iyasa yudhimkum Iyasha yudhibbukum wa ya'ti bi khalqin jadid. wa ya'ti bil khalqin jadid. Wa ma dzalika 'ala Allahi 'aziz. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Ya, kita baca dulu. Ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, antumul fuqara, kamu semua adalah memerlukan Allah. Fakir itu memerlukan yang lain, dunia itu tidak memerlukan yang lain. Nah, kita seluruh manusia itu antumul fuqara ilallah. Di mana seluruh manusia itu memerlukan Allah. Misalnya kita kalau tidak ada udara, tidak bisa bernafas. Dan udara itu Allah yang memiliki. Kita kalau tidak ada sinar matahari, tidak ada energi gelap gulita. Dan sinar matahari itu dari Allah. Nah, kita dilengkapi dengan seluruh indera, panca indera, sensorik luar, sensorik dalam, seluruh kecerdasan, itu semuanya dari Allah. Maka sebetulnya manusia tidak pernah bisa hidup kecuali dari Allah. Makanya misalnya begini, yang disebut dengan nas itu yang mana? Misalnya katakan, oh ini tanganku, ini kepalaku, ini kakiku. Ya. Terus yang dimaksud aku itu yang mana? Yang dimaksud aku itu yang mana? Terus misalnya malam-malam kita tidur, tangan masih lengkap, kepala masih lengkap, kaki masih lengkap, tapi tidak berfungsi. Kenapa tidak berfungsi? Karena akunya nggak bersama. Akunya kadang melayang kemana-mana. Bahkan ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, apa di surga itu besok juga ada tidur? Terus jawab, tidur itu temannya mati. Ya, ada kan orang yang tidur tidak kembali hidup.
Ada kan? Makanya kita tuh udah lemah sekali. Yang dimaksud aku itu yang mana tuh? Ya, aku itu yang ditiupkan oleh Allah oleh malaikat ketika kita dijanin mulai 4 bulan selesai itu. Itu sebenarnya hakikat dari aku. Yang lain ini cuma ada. Makanya kenapa sampai orang katakan ngaji kok kurang banget mau bengi mulai wis bengi ngaji saiki esuk-esuk subuh sengaja berangkat ngaji enggak. Lo kan tadi malam juga bernapas, sekarang bernapas lagi kan. Tadi malam makan dan pikiran. Tadi pagi-pagi bangun tidur juga kan. Dan itu asupan fisik. Dan asupan aku yang sebenarnya itulah dari tuntunan Allah dan Rasul Quran dan Sunnah gitu. Makanya aku manusia itu ibaratnya seperti bumi. Sedangkan Al-Quran itu seperti air hujan. Bumi kalau tidak ada air hujan itu mati. Orang hidup ini kalau nggak dapat petunjuk Quran itu bagaikan bumi yang mati, nggak bisa hidup. Ya itu aja, nggak usah panjang-panjang sekarang. Nah terus wallahu ghaniyul hamid, dan Allah dialah yang maha kaya, yang maha tidak membutuhkan yang lain. Al-Hamid dan maha terpuji. Jadi yang dimaksud kaya di sini goni itu tidak membutuhkan yang lain. Kalau tidak membutuhkan ciptaannya, bahwa kemudian Allah menugaskan malaikat, ya malaikat diciptakan dan tidak bisa kecuali satu saja, hanya taat. Malaikat tidak bisa ingkar, malaikat tidak bisa dusta. Sebaliknya setan tidak bisa taat, bisanya hanya dusta, ingkar, sombong. Itu sekedar sebagai instrumen. Jadi sebetulnya Allah tidak membutuhkan makhluk. Iyasa jika Allah menghendaki yudhibku, menghancurkan, memusnahkan kamu semua. Kalau Allah mau, apa sih susahnya itu? Wong seluruh manusia, seluruh muka bumi aja ketika zaman Nabi Nuh itu mudah kok. Langit menurunkan hujan bagaikan air ditumpahkan, seluruh permukaan bumi jadi sumber air. Itu mudah saja bagi Allah. Makanya iyasa seandainya Allah menghendaki yudhibku, menghancurkan kamu, merusak kamu. Terus wayati biqaumin jadi, kemudian didatangkan manusia yang lain, yang baru, apa? Yang tidak seperti orang-orang yang selalu dusta, yang kufur. Makanya biasanya itu kangelan dibandani, terus sulit diperbaiki itu dimusnahkan semua, baru diciptakan yang baru gitu. Seperti kendaraan, Honda Civic baru rusak terus kan? Ya jadi barang rosokan aja beli baru kan. Ya, orang itu diperbaiki juga sulit ini kan. Ya sudah terjadi bencana alam, terjadi wabah, terjadi pandemi itu macam-macam itu. Sudah diciptakan yang baru gitu. Bisa dengan halilintar, bisa dengan angin puting beliung, bisa dengan gempa, bisa dengan hujan batu gitu. Itu yudhibkum, ya iyasa yudhibkum. Jika Allah menghendaki menghancurkan kamu semua, wayati biqaumin jadi, Allah mendatangkan, menciptakan manusia yang baru. Wa dzalika Allahi bi aziz. Nah yang demikian itu bagi Allah bi aziz, ya tidak ada istilah sulit, mudah saja. Maka kita
sebetulnya ya lemah sekali. Makanya kenapa kita makhluk yang ciptaan Allah tetapi banyak yang ingkar kepada Allah. Oke, kita lanjut ayat 18 berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Wa in tad'u muthqalatun ila himaliha. Wa in tad'u muthqalatun ila himliha. La yuhmal minhu syai'. La yuhmal minhu syai'. Walau kana dha qurba. Walau kana dha qurba. Innama tunzirul ladzina yakhshawna rabbahum. Innama tunzirul ladzina yakhshawna rabbahum. Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa aqamus shalah. Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa aqamus shalah. Wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi. Wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi. Wa ilallahil masir. Wa ila Allahil masir. Wa ma yastawil a'ma wal basir. Wa ma yastawil a'ma wal basir. Wala dhulumatu walan nur. Wala dhulumatu walan nur. Wala dhillu walal harur. Wala dhillu walal harur. Wa ma yastawil ahya'u walal amwat. Wa ma yastawil ahya'u walal amwat. Inna Allaha yusmi'u man yasha. Inna Allaha yusmi'u man yasha. Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. In anta illa nadhir. In anta illa nadhir. Ini sekarang menurut Al-Quran tidak ada istilah surga nur neraka jahannam. Karena wala taziru waziratun wizra ukhra. Dan seseorang yang berdosa tidak akan bisa memikul dosa orang lain. Demikian pula sebaliknya. Makanya ibu-ibu jangan malu kalau misalnya bapaknya atau suami bilang, "Ma, gue yang mau bayar kelas ngaji, gue yang berdosa gue tak aja." Itu ya ikut memahami orang wis mau yang mau bayar. Saya aku bayar ngaji, gue nak paham. Aku berdosa gue tak aja. Nah, terus juga begitu dan program
Jadi dosa itu ditanggung sendiri-sendiri. Pahala juga begitu. Terus apa di tempat lagi? Wa kadamu mudqalatun illa himliha. Nah, dan jika seorang itu berat dosanya memanggil orang untuk membantu memikulnya, ya la yuqbal minhu syai'an, sama sekali tidak bisa membantu mikul dosanya. Pegawai kontore di sini menjadi akrab. Mereka katakan sini walau karena ada berubah, walaupun itu sangat dekat, soket lah itu. Model sekarang ya ngetrend lah itu. Gue sopo, gue di kontore gue, terus kontore kabupaten dosa program. Kalau mungkin digawat di sini dosanya nggak akan bisa. Kenapa? Kalau mereka orang yumal minhu syai', lagi orang yang selalu nanggung itu nanti kalau bapak ibu istiqomah memahami Quran, itu banyak yang hal yang dulu itu banyak yang dibenarkan oleh Al-Quran ini. Karena kesannya yang itu dulu tidak berpedoman pada Quran. Maka yang gini-gini baru cara detail-detail ditemui. Inama tundirul ladina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Nah, sesuai yang dapat kamu apa itu? Memberi peringatan itu, tundirul, memberi peringatan. Ya kalau dulu kamu itu kamu nabi, sekarang ya penerusnya. Semua orangnya nikmat dan amal soleh. Dan hanya saja kamu tidak bisa memberi peringatan, mengajak berbuat baik, kecuali orang-orang yang yakhshawna rabbahum, yang takut pada Tuhanmu, lebih baik pada hal yang kotor, melakukan sholat, mendirikan sholat. Maka tadi malam kenapa kita bilang wala yakhsha illallah, yang takutnya hanya kepada Allah. Karena ciri orang yang mau jadi baik itu merunduk pada Allah, takut pada Allah, tidak sombong, ya, tidak langsung, tapi merunduk yakhsha rabbahu, yang takut pada Tuhan mereka. Juga berada yang goib, ya di tempat akhirat dan seluruh rakyat itu sekarang masih goib itu. Terus berikan sholat. Terus bahwa tazakka fa'inama yang tazakka li nafsi, barang siapa yang zakat membersihkan diri, ya yang tazakka li nafsi itu untuk kebersihan dirinya sendiri. Tapi tidak bisa sengaja ini mau korupsi banyak-banyak, terus nanti di zakati nggak perlu kan 20%, 10% jadi bersih, nggak begitu. Itu namanya bukan membersihkan. Membersihkan itu kalau cara kerjanya yang hak, yang benar, yang jujur, dapat rezeki, Allah rezeki kemudian dizakati, itu yang membersihkan. Tapi tidak bisa hal yang batin, yang haram, kemudian dizakati jadi bersih, nggak bisa. Jadi jangan modelnya kayak lagi korupsi bareng-bareng, terus kapan token yang kita umroh bertobat. Ya itu sengaja. Jadi tidak bisa itu cara begitu. Ba'ilallahi pasti dan kepada Allah seluruh kembalinya setelah kembali. Nah berikutnya ini bapaknya harus amal berbakti. Apa sih yang disebut dengan amal? Apa yang disebut dengan basi? Bapaknya sekali. Kan kalau secara dohir, secara kasat mata kita udah ngerti. Tidak sama antara yang buta dengan yang melihat. Tapi maksudnya bukan sekedar itu. Maksudnya itu yang namanya buta itu orang yang tidak mau tuntunan Allah dan Rasul. Yang namanya basir itu yang mau menerima tuntunan Allah dan Rasul. Terus ini Allah bertanya, apa podo wong sing ngamati tuntunan Allah dan Rasul dengan yang tidak? Ya tentu berbeda gitu. Jadi ini bukan sekedar makna fisik yang kasat mata, tapi makna lebih luas dari itu. Ini diulang lagi. Walau
walan nur. Sebetulnya kata layang belaka itu kalau nggak usah pakai lam, itu sudah cukup. Pakai lam ini mau kata lam untuk lam ziyadah tambahan. Maka dalam bahasa sekali diterjemahkan pakai ulang. Tapi saya dapat bahasa Arab badal dulmatu banur itu sudah betul. Cuma untuk menguatkan ditambah lam di belakang. Maka walau dulumat walan nur. Walaupun walau dulumat wanur sudah betul. Tapi kalau untuk menguatkan ditambah lam ziyadah. Maka biasanya ditambah artinya ulang. Dan tidak ulang sama orang yang gelap gulita dengan terang benderang. Ya jelas berbeda. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang tidak menerima Quran itu digambarkan duluman. Orang yang menerima Quran namanya nur. Maka besok di akhirat orang-orang yang menolak kebenaran Quran itu gelap gulita. Orang yang menerima Quran besok di akhirat kinclong. Ya, apa itu kinclong? Glowing, bersinar mancar itu loh. Ya, auranya itu serba kemudian itu mana di situ. Terus berikutnya walau dilu walau harur. Ini juga sama seharusnya walau dilu wal hurur wal harur dan betul. Itu ditambah orang ziyadah untuk menguatkan tidak pula sama antara yang teduh dengan yang panas. Orang yang tidak menerima hidayah itu selalu panas, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, gitu kan? Kenapa? Jiwanya nggak tenang. Karena orang yang menerima Quran itu jiwanya jadi tenang, teduh, menyelesaikan masalah jadi mudah. Tapi kalau orang yang harun menyelesaikan masalah malah tambah masalah. Apa contohnya? Kekurangan kebutuhan, misalnya untuk kebutuhan pendidikan anaknya bermasalah kan, malah pinjamnya pada rentenir, lebih masalah lagi. Kenapa demikian? Karena harun tidak teduh, tidak tenang. Padahal hidup ini sebetulnya seni menyelesaikan masalah. Tiap hari bukan satu, bukan dua, berpuluh-puluh bahkan ratusan. Setiap berapa menit ada masalah, kita harus mengambil keputusan. Nah, kalau kita selalu membantu Allah dan Rasul, itu mengambil keputusan selalu tepat. Kalau keputusan salah, nanti beliau menutupi kesalahan. Bohong apa dibetulin bohong berikutnya. Jadi ini ternak kebohongan. Berkembang biak kan kebohongannya. Nah, itu dari begitu. Terus bahwa yang tamil ahyatu walau amat, dan tidaklah sama yang hidup dengan yang mati. Tadi saya gambarkan di awal, diri kita, aku kita itu ibaratnya bumi. Wahyu dari Allah turun kepada Nabi ibaratnya air hujan. Bumi yang mati ini kena air hujan jadi hidup. Nah, itu orang yang mati jiwanya. Bumi ini enggak kena air hujan. Jadi kalau hujan di sini terbawa angin ke sana, turunnya di sana. Kenapa? Ini kan enggak mau menerima Al-Quran. Orang yang tidak menerima Al-Quran sebenarnya jiwanya mati. Yang mati itu akunya. Tapi kalau fisiknya, ya tangannya, ya kakinya, ya indera itu digerakkan oleh akunya itu. Jadi penentunya itu ya akunya itu. Gitu. Nah, besok mempertanggungjawabkan di hadapan Allah akunya. Badan pada jadi saksi. Maka besok kaki bisa cerita, bisa saksi, tangan bisa cerita, kulit jadi
cerita semua. Cerita pada apa yang diberitakan oleh aku. Maka nanti yang dipertanggungjawabkan tentang itu akhirnya tadi. Innallaha yusmi'u man yasha. Ya sesungguhnya Allah itu memberikan pendengar kepada siapa yang diingini. Siapa? Allah sudah memberikan jalan. Ini jalan Quran, ini jalan sesat. Yang mengikuti Quran namanya Allah memberikan dia bisa mendengar. Jadi melalui takdir seperti itu. Jadi kalau nggak mau paham apa namanya nggak dapat hidayah, nggak dapat hidayah itu kesalahan sendiri. Kenapa tidak mau diajak mengerti Quran? Ini lebih dari lagi. Coba, wa anta bimuslimin ma'bil kubur. Orang yang tidak bisa mendengar itu gambarnya seperti orang mati. Nah, orang yang menolak kebenaran itu seperti orang mati, mulai didakwai orang dulu. Awalnya pura-pura nggak dengar, akhirnya nggak dengar beneran. Apa? Nggak dengar kebenaran. Setiap mendengar kebenaran, sumpah menolak. Makanya kenapa memusuhi orang-orang yang ngajak kebenaran? Kenapa? Karena resah terus, panas terus. Nah itu digambarkan oleh Allah, wa ma'anta bimusmini mangkil kubur. Hei Nabi, kowe ora bakal iso memperdengarkan kebenaran pada wong ning kubur. Itu maksud wong sing ning dunya sing urip iki. Sing urip iki jane nggo badan wadake. Ning ruhnya, jiwanya wis mati. Kalau disampaikan kebenaran orang iso krungu gitu. Ini loh bagian akhir ini jelaskan. Ini memang harus teliti. Wa anta bil muslimin man fil kubur. Jadi walaupun terjemah rapiahnya kamu sekali-kali tidak sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur bisa mendengar. Tapi makna itu sebetulnya orang yang tidak mau menerima Quran itu gambarnya seperti orang mati. Nek mau mati, juga sok ngomong gitu. Nah nanti kalau mulai membuka diri, mulai ada kemauan, nah baru bisa mendengar kebenaran. Makanya yang namanya ngajak ibadah itu tidak boleh berhenti. Siapa tahu suatu ketika dia mau mendengarkan. Gitu. Tapi ini kalau paling besok berumur melanggar itu, ya mesti gitu. Kenapa? Lo wes peng 10 belum, ya peng 15 lah nanti. Pilih pun, ya peng 40 gitu. Tidak boleh berhenti, harus terus menerus. Itu maksudnya begitu. In anta ila nabi, kamu tidak lain hanyalah memberi peringatan. Kita baca ayat berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna arsalnaka bil haqqi basiran wa nadhira. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran
Rasul awalnya begitu, tapi nanti Rasul fisiknya sudah bapak, tapi tugas kenabian, tugas kerasulan selamanya masih ada, selama masih ada orang yang Islam, masih ada orang yang beriman. Itu bil haqi dengan membawa kebenaran. Apa benar? Ya wahyu Al-Quran. Utawa basiro wa nasiro, memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Nadir, peringatan. Wa min umatin ila qola biha nadir. Nah coba ini. Dan tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan. Sebenarnya kalau baca kita mudahnya begini, setiap umat pasti diutus seorang Rasul. Singkat seperti itu kan. Tapi kan bahasa Qurannya, bahasa Arabnya itu gini, karena banyak syairnya sangat tinggi. Padahal kalau bahasa Indonesia itu mudah sekali, bahwa setiap umat diutus Rasul. Tapi bahasa ini wa min ummatin illa qala fiha nadir. Maksudnya setiap umat diutus Rasul yang tugasnya memberi peringatan. Bajukat dibuka. Nah seandainya mereka itu mendustakan kamu, fakot kadzdzaba, dan sungguh juga telah didustakan alladzina min qablihim, ya orang-orang yang sebelum mereka. Qablihim maksudnya apa? Para nabi, para rasul juga didustakan oleh umatnya. Ya Nabi Nuh juga didustakan, Nabi Ibrahim juga, Nabi Musa juga, Nabi Soleh juga, apalagi Nabi Hud, Nabi Soleh juga. Nah itu juga biasa begitu. Wis rasa kaget. Nah, ja'atkum rusuluhum min bayyinati wa bi zuburi wa bil kitabil mubin. Itu mereka datang dengan apa? Rusuluhum, mereka tidak membawa bayyinat bukti-bukti yang nyata, wa bi zubur, dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum Nabi. Ya, itu kan ada kitab Allah, ada suhu-suhu kepada Ibrahim dan Musa. Itu disebut dengan Zubur wal kitab. Nah, yang kemudian dari Zubur lembaran kemudian menjadikan kitab, termasuk kitab Al-Quran Munir, itu yang memberikan cahaya, yang menerangi, yang menyinari. Maka fungsi Nabi salah satunya yang menyinari supaya terang benderang. Cuma ada tuh latina kafaru, kemudian Allah mengadab orang-orang yang kafaru, orang-orang yang ingkar. Pakai Nabi, maka bagaimana akibat dari kemurkaan Allah? Maka kenapa sekali penjaga neraka disebut malaikat Nabi? Ya kan? Waktu dulu pagar-pagar waktu di rumah itu. Ya itu karena apa? Yang menjaga neraka orang-orang yang selalu berdosa, kufur, Allah murka, masukkan neraka, menjaga orang-orang neraka itu disebut Nabi. Ini tambah 2 ayat lagi, 27, 20, masih cukup kan? Masih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara anna Allaha anzala minas samaa. Alam tara anna Allaha anzala minas samaa. Minas samaa'i ma'an fa'akhrajna bihi. Minas samaa'i ma'an fa'akhrajna bihi. Fa'akhrajna
Tidakkah kau cermati? Tidakkah kau berpikirkan bahwa Allah menurunkan air dari langit? Dengan air itu fa'akhraja bihi, maka Allah menumbuhkan berbagai macam tamarotin mukhtalifan alwanuha, berbagai macam buah-buahan yang berwarna-warni rupanya, alwanuha ya mukhtalifan, bermacam-macam warna buahnya. Ada buah yang warnanya hijau, ada yang ketika semakin tua menguning, ada kemudian ketika sudah betul-betul matang kuning beneran, ada yang warnanya semula merah muda, kemudian tua setelah matang betul menjadi tua merah tua, ya kan? Ada yang warnanya macam-macam. Itu seringkali bukan hanya berbeda pohon, bahkan di dalam pohon yang sama itu warnanya bisa berbeda-beda, dan rasanya juga bisa berbeda-beda. Nah, ini kan luar biasa Pak Masya Allah itu. Ya, itu mukhtalifan alwanuha. Nah, kenapa jadi begitu? Itulah kuasa Allah. Terus lagi baminal sibali jutatu bidu wa kumru mukhtalifun alwanuha. Coba itu juga begitu. Dan itu Allah menciptakan jibal, gunung. Ya, gunung-gunung itu ada garis-garis putih. Ya, judatun bidu, ada garis-garis putih. Wa kumrun, dan kemerah-merahan, garis yang warnanya merah-merahan. Mukhtalifun alwanuha, warnanya bermacam-macam. Kenapa kok ada gunung ketika ditambah, gunung ditambah, kok ada warnanya putih? Karena gunung Agung. Ada gunung yang ditambah warnanya merah. Ternyata mengandung biji besi, ada mengandung emas, ada uranium, ada macam-macam kan? Nah, bahkan itu seringkali itu gunungnya yang sama, itu kadang-kadang berlapis-lapis ya. Nah, ada ini lapisan yang tanah gembur, ini lapisan yang padas, ini lapisan yang batu tapi batunya masih keputih-putihan. Ini ada yang gunung lapisan batu tapi batunya batu yang keras, batu hitam gitu kan. Nah, ini terjadi begitu. Itu semuanya menjadi tambang yang luar biasa hebatnya. Yang warna-warni jenisnya, warnanya, dan berbeda-beda nilai ekonominya. Yang wajib kan ilmu ini yang belum nonton, itu apa menilai? Kenapa nggak mumpuni ilmunya? Cuma kalau yang mumpuni bidang misalnya pertanahan, itu ketahuan semua jenis-jenis tanahnya ngandung apa gitu kan? Itu karena maka nanti kaitannya dengan itu hanya 28 ini. Terus ada juga bagoro susun. Nah, ada juga yang warnanya hitam pekat. Kira-kira tambahan apa yang hitam pekat itu? Batu bara, nikel. Itu kalau sering kelihatan naik pesawat sudah agak turun, itu di laut itu membawa batu bara, bawa nikel itu seperti bukit berjalan itu jadi gonya gitu. Apa ini serabut tugas gitu. Berhari-hari itu beribu-ribu ton itu. Wakil galangan rono. Itu orang Indonesia macam baik hati betul. Dibayar KTKP. Itu mungkin pengalaman
nasi dan sebagian manusia, wadawa, nah itu binatang-binatang melata, walan'an dan binatang-binatang ternak. Dan tidak mutalipun anwanuhu katanya. Demikian pula itu manusia, binatang makhluk melata, binatang ternak juga warna-warni. Ya kan? Ada pada tertanam pada DNA orang itu menganggap orang itu handsome, orang itu cantik kalau warna kulitnya itu samu mata. Tapi matanya orang bosok kan? Mata sederhana itu loh. Jadi coklatnya coklat halus gitu loh. Oh, kenapa? Karena sejak itu turun itu ada gen itu seperti itu. Orang yang paling handsome, orang yang paling pretty, cantik itu yang warnanya putih. Kenapa? Karena terbentuk oleh proses alam ini. Terus ada di bagian belahan dunia yang lain itu menganggap paling cantik, ya paling handsome itu yang hitam. Semakin hitam semakin cantik. Kalau hitamnya kesenangan hitam gelap, itu paling cantik. Ada yang begitu kan? Dan ini semuanya menunjukkan awan tubuh kadari. Dan coba ikan juga begitu kan? Coba lihat di tempat itu ikan itu, ya kan? Ada yang warnanya kuning, ada yang merah, ada yang putih, yang hitam juga banyak kan? Nah, kalau warna-warna itu bukan itu, agak terhilang-hilang ketika perjalanan dari jalan-jalan itu dari Sulawesi Barat, misalnya dari Sulawesi Barat terus ke Sulawesi Selatan yang ujung sana itu lewat di rumah makan, tapi ikannya itu berbagai macam, besar-besar, warna-warni luar biasa. Ini kok di dunia ada saja, hebatnya Indonesia. Saya kira yang ada itu cuma Jawa, luar Jawa luar biasa. Di mana-mana menemukan seperti itu. Nah, coba ini hebatnya apa ini? Setelah tadi diterangkan, oh ini warna buahnya macam-macam, warna gunungnya macam-macam, warna manusia macam-macam, warna binatang melata macam-macam, warna binatang ternak macam-macam. Ujungnya apa? Innama yakhsyallahi min ibadil ulama. Hanya saja orang-orang yang betul takut kepada Allah adalah ulama. Ulama itu jamaah dari alim. Tapi di bahasa Indonesia saya kan digunakan para alim ulama. Padahal ulama itu sudah jamaah. Malah lebih cepat lagi para ulama. Tapi ya karena itu bahasa Indonesia. Ini bahasa Arab ulama itu sudah jamaah, sudah banyak. Nah, yang dimaksud di sini, yang dimaksud dengan innama yakhsyallaha min ibadil ulama, itu yang dimaksud ulama itu siapa? Ya ulama yang mendalam ilmunya tentang tadi, yang memahami tentang tuntunan Allah, yang memahami tentang berbagai macam. Artinya apa? Yang mendalami jenis buah-buahan itu kalau dia betul-betul sangat mendalam, nanti dia akan sampai kepada kesimpulan ini nggak mungkin kalau ciptakan manusia. Ini pasti ada yang menciptakan yang lebih dasar daripada manusia. Nanti sampai kepada Allah. Nanti juga begitu yang mendalami masalah ekosistem keterangan alam semesta ini. Waktunya sudah habis. Innawa nuzul sesungguhnya Allah Maha percaya lagi Maha. Insya Allah kita lanjutkan besok pagi. Kata-kata kalau sudah mulai ngomong itu lupa waktu ya. Ya berdiri dengan. Bapak Ibu makasih semuanya. Insya Allah kita lanjutkan besok.
utara Bogor. Masjidnya besar, tapi tempat parkirnya luas. Silakan Bapak Ibu yang mau ikut. Kita ikuti bersama dengan baca hamdalah dan selawat. Alhamdulillah.